Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Lukman Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema orientasi pada ketetapan pemilihan kata yang dapat menyampaikan gagasan secara efektif kepada pembaca atau pendengar. Mohon maaf. Di slide pertama di sini ada definisi diksi, di mana definisi diksi ini sangat-sangat berguna untuk pemilihan kata. Nah, definisi diksi sendiri adalah ketetapan pemilihan kata yang sesuai, selaras, dan mampu mengungkapkan gagasan secara tepat, serta efektivitas komunikasi kepada pembaca atau pendengar. Fakta ini atau definisi ini memberikan keterangan kepada kita bahwa pemilihan kata ini dapat berdampak baik dan buruk tergantung terhadap pemilihan kata. Maka oleh karena itu kita harus memilih kata dengan seksama dan tidak memilih kata tanpa keterangan yang jelas ataupun tujuan yang jelas. Maka dari itu diksi adalah salah satu ketetapan pemilihan kata yang sesuai, selaras, dan mampu mengungkapkan gagasan secara tepat serta efektivitas komunikasi kepada pembaca atau pendengar. Kemudian ada di slide kedua ada indikator ketetapan kata, di mana indikator ketetapan kata ini guna untuk mengkomunikasikan gagasan sesuai kaidah bahasa serta untuk menghindari ambiguitas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memastikan respon sesuai kata serta mencapai target komunikasi. Menarik teman-teman untuk membahas indikator ketetapan kata. Kebanyakan orang-orang yang tampil di depan masyarakat ataupun halayak umum, mereka selalu menggunakan pemilihan kata yang tepat guna untuk memberikan pemahaman yang lebih dan agar tidak terjadi miskomunikasi terhadap penjelasan yang ia berikan terhadap halayak umum ataupun masyarakat. Sehingga diksi ini sangat-sangat penting untuk pemilihan, dan pemilihan tersebut akan menjadi indikator ketetapan kata yang dimana dapat memberikan gagasan dan kaidah bahasa dengan komunikasi yang sangat jelas, sehingga dapat menghindari ambiguitas dan dapat memastikan respon sesuai kata serta mencapai target komunikasi. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat ketetapan kata, di mana fungsi daripada syarat-syarat ketetapan kata ini sama seperti awal, guna untuk membedakan makna denotasi dan konotasi serta membedakan makna yang bersinonim atau yang bersamaan, sehingga dapat menghindari penafsiran yang subjektif, di mana penggunaan idiomatif dan imbuhan asing sesuai kaidah serta menggunakan kata secara konkret dan sesuai perubahan makna agar tidak terjadi miskomunikasi dalam berkomunikasi ataupun penyampaian pidato ataupun debat dan berbagai hal-hal lainnya yang menggunakan bahasa dengan kaidah yang seksama. Kemudian di slide selanjutnya ada kriteria pemilihan kata, di mana kriteria pemilihan kata ini ada 3. Yang pertama itu harus tepat dan kecermatan serta keserasian apabila kita melakukan dalam public speaking atau berdiskusi serta penyampaian pendapat. Ini unsur 3 ini harus disampaikan dengan seksama karena merupakan bagian untuk menyempurnakan pemilihan kata. Lalu di slide selanjutnya ada contoh pemilihan kata, yaitu ada kini versus sekarang, kemudian wanita versus perempuan, nikah versus kawin, di mana ini adalah salah satu persamaan. Nah, sehingga kita yang mengelolanya dalam menyampaikan apakah kita harus menggunakan yang A atau yang B agar tidak terjadinya miskomunikasi, karena begitulah fungsi daripada diksi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pengucapan bahasa tersebut. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, dan di slide terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah di sini diksi adalah kunci utama dalam komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dengan memilih kata yang tepat, sesuai, dan serasi, agar kita dapat menyampaikan gagasan secara jelas, tidak ambigu, menghindari kesalahan komunikasi yang disebabkan oleh penafsiran yang subjektif,
dan menyesuaikan penggunaan kata dengan konteks budaya, situasi, dan lawan bicara. Serta ketetapan pemilihan kata tidak hanya memperkuat pesan, tetapi juga membangun kepercayaan dan profesionalisme dalam berkomunikasi. Oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk memahami, mempelajari, dan mengasah kemampuan memilih kata dalam setiap interaksi. Terima kasih, saya Arya Lukman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.